Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam, kelas ES2B, akan menjelaskan materi tentang komparasi sistem ekonomi dunia. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi atau ekonomik dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku, dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud, dan dalam perkembangannya, kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, menurut Mill J.S., ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Yang ketiga, Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang keempat yaitu Hermawan Kertajaya. Ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Yang terakhir yaitu menurut Paul A. Samuelson. Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Perbedaan dasar sistem ekonomi di dunia. Secara umum, sistem ekonomi di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Untuk beberapa perbedaannya diantaranya, satu, berdasarkan sumber. Sumber atau landasan filosofis sistem ekonomi Islam bersumber dari dalil-dalil dan nas Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi Islam digali dari pemikiran filosofis atas ayat-ayat Al-Quran dan nas hadis. Pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dalam konteks fisik, melainkan juga dalam konteks jiwa atau rohani, sehingga terjadi balance atau keseimbangan antara keduanya. Dengan landasan tersebut, maka sistem ekonomi Islam melihat kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang tidak hanya memiliki implikasi duniawi, melainkan juga implikasi ukhrawi, sehingga pelaku ekonomi melaksanakan aktivitas ekonomi atau finansial sesuai dengan syariat dan tidak melanggar hak-hak orang lain sekaligus mendukung pelestarian alam. Sedangkan sistem ekonomi konvensional yang cenderung kapitalistik, sumber pemikirannya lebih didominasi oleh dua kekuatan paham ekonomi dunia, yaitu kapitalistik dan sosialis. Sistem ekonomi konvensional berlandaskan pada suatu konsep eksploitasi alam dan faktor produksi lainnya tanpa melihat keseimbangan alam serta kondisi sosio-kultural di masyarakat. Telah banyak fakta yang mendukung hal ini, tidak terkecuali bencana yang diakibatkan kelalaian pelaku industri dalam mengelola perusahaannya. Sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada konsep kapitalistik juga melihat tindakan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi cenderung bebas nilai. Artinya, bentuk aktivitas ekonomi apapun dapat dilakukan sepanjang menghasilkan keuntungan yang besar. 2. Berdasarkan tujuan. Tujuan dasar sistem ekonomi Islam adalah membawa kebahagiaan bagi pelaku ekonomi, baik di dunia maupun di akhirat. Implikasinya, aktivitas ekonomi yang dilakukan senantiasa dapat dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban sosial maupun pertanggungjawaban terhadap pemilik alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tujuan ini yang sangat mendukung terciptanya keseimbangan alam semesta, meskipun aktivitas ekonomi berupa pemanfaatan kekayaan alam terus dilakukan. Sistem ekonomi Islam melihat aktivitas ekonomi sebagai sebuah ibadah. Karena itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan senantiasa membawa kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun bagi eksistensi agama. Sedangkan tujuan sistem ekonomi konvensional hanya berorientasi duniawi tanpa melihat dimensi eskatologisnya. Sistem ekonomi konvensional secara substantif bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Tujuan ini yang sangat riskan menimbulkan ketidakseimbangan baik dalam kondisi ekonomi global atau sistem dan aplikasi konsep ekonomi maupun ketidakseimbangan alam yang dapat mendatangkan bencana bagi segenap umat manusia di muka bumi. Konsep tujuan ini menyebabkan eksploitasi secara masif terhadap faktor-faktor produksi, terutama alam, sehingga kemungkinan kerusakan alam menjadi semakin besar dan kehidupan umat manusia semakin terancam.
harta. Dalam Islam, harta dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai milik mutlak manusia. Harta merupakan wasilah, perantara, atau sarana untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tidak lain sebagai instrumen untuk melaksanakan pengabdian kepadanya. Harta sebagai media berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya, manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak boleh menggunakan harta sesuai dengan dorongan nafsunya, melainkan harus senantiasa berorientasi pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan untuk mencapai kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang melihat harta sebagai tujuan utama kehidupan manusia, harta harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Konsep ini pula lah yang banyak menjerumuskan manusia pada gaya hidup hedonis sambil melupakan eksistensinya sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Konsep harta sebagai tujuan kehidupan cenderung mengkikis kesadaran eksistensial seseorang, cenderung membawa seseorang pada keangkuhan pribadi dan desensitivitas sosial. Akibatnya, ketimpangan dalam kehidupan ekonomi semakin merajalela. 4. Berdasarkan sumber pembiayaan. Aspek inilah yang menjadi substansi perbedaan antara sistem Islam dan sistem konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, sistem pembiayaan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Sistem pembiayaan Islam dilaksanakan dengan asas kepastian, yaitu kepastian mengenai bentuk, ukuran, dan status hukumnya. Sistem Islam syarat melarang aktivitas ekonomi atau investasi terhadap faktor-faktor produksi yang melanggar syariat agama dan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan umat manusia. Selain itu, sistem pembiayaan Islam juga didasarkan pada prinsip bagi hasil yang secara sosio atau ekonomi lebih menguntungkan dan lebih memenuhi rasa keadilan. Sedangkan sistem pembiayaan ekonomi konvensional didasarkan pada konsep bunga dan cenderung bebas nilai. Artinya, investasi atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap semua jenis faktor produksi tanpa memperhatikan aspek nilai sosio-kultural masyarakat, nilai hukum, dan nilai akal. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi yang ada. 1. Sistem ekonomi liberal. Kelebihan: setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. 3. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang. 4. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi liberal. 1. Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dengan miskin. 2. Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. 3. Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah. 4. Sulit terjadi pemerataan pendapatan. 3. Sistem ekonomi pasar liberal atau bebas. Kelebihan sistem ekonomi pasar. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. 3. Muncul persaingan untuk maju. 4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan dilaku di pasar. 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Kelemahan sistem ekonomi pasar. 1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. 2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. 3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. 5. Perhatikan bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan persoalannya. Sistem ekonomi tradisional. Kelebihan: tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat. 2. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. 3. Tidak individualistis. Kelemahan sistem ekonomi tradisional. 1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. 2. Mutu barang hasil produksi masih rendah. 3. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy Dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sistem ekonomi komando terpusat. Kelebihan sistem ekonomi terpusat adalah 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. 2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. 3. Pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga. 4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 5. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan dari sistem terpusat adalah 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. 5. Sistem ekonomi campuran. Kelebihan sistem ekonomi campuran. 1. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. 2.
Hak milik individu atas sumber-sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. 3. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Kelemahan sistem ekonomi campuran. 1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. 2. Sulit menentukan batas antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta dan pemerintah. Paradigma ekonomi mainstream semakin menarik untuk dipelajari dan diteliti. Situasi real dunia sekarang mendorong semakin banyak para pembuat kebijakan dan ekonom yang secara serius melakukan universalitas, realitas, produktivitas, dan moralitas. Jumlah konsep dasar tersebut. Artinya komunitas ekonom sudah merasa tidak sabar lagi untuk menerima tawaran paradigma baru di samping teori mikro dan makro yang sudah mapan seperti sekarang ini. Persoalannya adalah umat manusia sekarang mempunyai pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi lain pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berbeda pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekuleristik, materialistik. Disinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola, dan struktur perekonomian dunia sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup, pedoman hidup, way of life. Ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam agar manusia beradab dalam jalur yang lurus. Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan non-muslim. Ini sebagai satu hal yang menunjukkan sifat universalitas ajaran Islam, sesuai dengan konsep, prinsip, dan variabel. Sistem ekonomi Islam yang dilakukan sebagai suatu variabel harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam akad-akadnya. Sementara itu dalam perkembangan perbankan syariah sekarang ini, prinsip syariat berhadapan dengan sistem konvensional yang sudah mapan terlebih dahulu. Disebutkan perbankan syariah atau bank Islam karena cara operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Islam bersumber dari dalil-dalil dan nas Al-Quran dan hadis. Pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dalam konteks fisik, melainkan juga dalam konteks jiwa, sehingga terjadi balance atau keseimbangan antara keduanya. Sistem ekonomi konvensional yang cenderung kapitalistik, sumber pemikirannya lagi didominasi oleh dua kekuatan paham ekonomi dunia, yaitu kapitalistik dan sosialis. Sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada konsep kapitalistik juga melihat tindakan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi yang cenderung bebas nilai. Sistem ekonomi Islam melihat efektivitas ekonomi sebagai sebuah ibadah. Karena itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan senantiasa membawa kemaslahatan, baik bagi masyarakat maupun bagi eksistensi agama. Tujuan ini yang sangat riskan menimbulkan ketidakseimbangan, baik dalam kondisi ekonomi global maupun ketidakseimbangan alam yang dapat mendatangkan bencana bagi segenap umat manusia di muka bumi. Dalam Islam, harta dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai milik mutlak manusia. Sistem Islam sangat melarang aktivitas ekonomi atau investasi terhadap faktor-faktor korupsi yang melanggar syariat agama dan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan umat manusia. Mungkin itu tadi penjelasan dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.